Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya, teman-teman. Udah ini minggu kedua setelah UTS. Nah, justru kesempatan nih kalau udah mulai ada ketegangan-ketegangan atau kondisi stres. Nah, inilah saatnya kalian mengamalkan ilmunya ya, karena 3 pertemuan ini kita khusus untuk membahas mengenai stres. Baik, hari ini agenda kita lebih spesifiknya membahas mengenai pengelolaan ya, penyesuaian diri terhadap stres. Baik, silahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi itu tadi yang sudah dipelajari atau bahkan dari kemarin mungkin sudah disimak ya penjelasan saya di video atau membaca tulisan-tulisan yang ada di sana begitu. Oke, silahkan teman-teman boleh mulai mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit ya untuk membahasnya sampai nanti 9.40. Monggo silahkan. Stres dan penyesuaian diri, ada tentang strategi coping, ya itu caranya seperti apa, secara kognitif, ya apa yang bisa kita lakukan kalau mungkin banyak dari teman-teman yang mengalami kondisi overthinking atau pemikiran yang terlalu jauh gitu ya, cemas yang berlebihan, padahal kondisinya misalnya yang dicemaskan itu belum kejadian sekarang, tapi masih dalam waktu yang akan datang, itu cemasnya udah dari sekarang misalnya. Nah itu bagaimana caranya kemudian membangun ketahanan diri gitu ya, kalau nanti seperti yang saya sampaikan, stres itu akan terus ada gitu ya. Sampai kapanpun sepanjang kita masih hidup, nah itu stres akan tetap ada, bentuknya aja yang berbeda-beda, konteksnya yang berbeda-beda. Kalau kalian sekarang sebagai mahasiswa, konteksnya mungkin akademik, akademik stres nih yang paling menonjol ya, menyebabkan apa? Burnout gitu, akademik burnout, belajar nggak masuk-masuk, nggak ngerti-ngerti, ngerjain nggak pede ya, mengerjakan tugas atau ujian, merasanya paling bodoh. Nah, itu yang seringkali dikeluhkan mahasiswa itu. Sampai kemarin tuh, baru saja kemarin tuh ada mahasiswa yang menghubungi saya. Sebenarnya saya pantas nggak sih, Bu, untuk kuliah di sini? Saya ngerasa jauh dibandingkan teman-teman yang lain. Dan dia berpikir untuk berhenti kuliah. Padahal ini mahasiswa S2. Gitu ya, mengalami kondisi seperti itu juga gitu ya. Oke, nah itu sebagai pengantar silakan teman-teman boleh mulai menyampaikan. Siapa dulu? Silahkan. Atau mau saya pancing dengan pertanyaan dulu nih, siapa yang bisa menjawab defensive coping itu apa sih? Dan sekaligus memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata yang aku lakukan itu defensif ternyata. Siapa yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, ini. Jadi defensive coping itu kayak suatu peralihan untuk mengalihkan stres kita, tapi itu tuh kayak hanya sementara gitu, Bu. Contohnya itu ada denying atau menyangkal, kemudian melakukan refreshing, itu tuh memendam masalah sendiri, terus displacing, melemparkan kesalahan ke orang lain, seperti itu, Bu. Menyalahkan kesalahan ke orang lain. Intinya di situ apa sih nih kalimatmu yang pertama tadi? Defensive coping itu hasilnya akan baik atau buruk? Buruk, jadi harus dihindari. Betul. Pada apa namanya dalam waktu singkat mungkin membuat aman ya. Kayak tadi yang Jenny bilang menyalahkan orang lain gitu, melimparkan tanggung jawabnya ke orang lain. Loh, itu bukan salahku, itu temanku yang menyebabkan kayak gini-gini. Mungkin seketika itu bisa membantu, seketika itu membuat
individu itu aman gitu ya, masalahnya saat itu beres gitu. Tetapi di waktu-waktu setelahnya ya dia bisa menjadi sosialisasinya menjadi buruk karena temannya ngerasa nggak nyaman sama dia. Terus dia bisa merasa bersalah karena hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya seperti itu. Jadi in the long run, dalam jangka waktu panjang ya, ini akan memberikan permasalahan yang lebih lebih parah sebenarnya ya, lebih parah daripada yang seharusnya di awal-awal itu tadi ketika dia berani menghadapinya itu mungkin tidak nyaman sedikit ya di awal, tetapi setelahnya semua sudah beres gitu. Ya, gitu. Betul sekali tadi Jenny menyebutkan kalau dilakukan terus-menerus ini akan menyebabkan kondisinya justru semakin buruk ya, defensive coping ini. Oke. Kemudian kalau yang defensive coping tidak disarankan, kalau yang disarankan apa? Selanjutnya. Dari materi. Apa, Dek, yang disarankan? Konstruktif coping, Bu. Konstruktif coping. Nah, konstruktif coping itu seperti apa? Satunya defensif coping, satunya konstruktif. Ya kadang mungkin kita melakukan defensif coping ya, tapi sesekali ya bolehlah gitu. Tetapi itu harus segera disadari dan dicari alternatif coping yang lain begitu ya. Oke. Kalau konstruktif coping, bagaimana penjelasannya untuk konstruktif coping ini? Siapa yang mau mencoba menjelaskan? Safira? Atau yang lain siapa? Sylvia, ada 2 Sylvia ya. Sylvia, mungkin. Sylvia yang mana aja. Ada juga Sylvie. Kayak namanya mirip-mirip sih. Kalau coping gimana, Dek? Mungkin saya menjelaskan, Bu. Ya, Sylvia Yudha. Nah, silakan, Sylvia. Boleh. Halo? Siapa tadi yang ngomong? Sylvia Yuandra, Bu. Ya, silakan, Sylvia. Jadi konstruktif coping itu upaya untuk menghadapi peristiwa stres yang mungkin dinilai relatif sehat ya Bu. Itu ada beberapa tekniknya, mungkin kategorinya ada apresial focus coping, itu bertujuan untuk mengubah interpretasi seseorang dari peristiwa stres. Terus ada problem focus coping, itu bertujuan untuk mengubah situasi stres itu sendiri. Terus ada emotion focus coping yang bertujuan untuk mengelola tekanan emosional yang potensial mungkin muncul akibat adanya stres. Ya, Gitu, Bu. sekali. Ya, silakan. Siapa setelahnya yang bisa ngasih contoh appraisal focus coping itu seperti apa yang bisa dilakukan? Problem focus itu seperti apa? Emotion focus itu seperti apa? Terima kasih, Sylvia, sudah memberikan gambaran mengenai constructive coping. Nah, sekarang contohnya nih, gimana sih contohnya untuk coping yang disebutkan oleh para peneliti ini lebih sehat, gitu ya, yang kita upayakan, kita coba lakukan gitu agar kita sehat secara mental. Yuk, silahkan. Siapa yang mau coba? Apa aja, Dek, contohnya? Nggak usah takut-takut. Malah justru ini digunakan untuk mengkonfirmasi pemahaman kalian ya. Oh, kalau ternyata masih kurang tepat, kemudian kita diskusikan, nanti teman-teman jadi ingat nih, oh ya, maksudnya yang seperti ini nih benarnya gitu. Sekaligus untuk mengkonfirmasi. Yuk, silahkan.
Siapa mau mencoba? Contohnya appraisal, tadi yang diubah adalah interpretasinya, berarti cara kita menilai situasi, apa Dek? Dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahasiswa. Kita mengubah penilaian kita terhadap sesuatu sehingga membuat kita tidak tegang, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir. Gitu. Yang kita ubah adalah penilaian atau cara pandang kita. Contohnya apa? Silahkan. Permisi Bu, saya izin menjawab. Ya, silahkan Mita. Misal ketika kita menghadapi stres setelah kecelakaan, nah biasanya kan itu ada rasa takut gitu, trauma untuk misal naik motor lagi, atau naik mobil lagi, atau naik kendaraan lain lagi. Nah, untuk mengubahnya itu, kita bisa berpikir lebih positif, bahwa kalau misalkan setiap kecelakaan itu udah ditakdirkan gitu sama Yang Maha Kuasa. Begitu, Bu. Terima kasih. Dengan pemikiran seperti itu jadinya lebih tenang ya. Maksudnya kita mengubah cara pandang kita bahwa sebenarnya siapapun memiliki peluang untuk mengalami kecelakaan sebenarnya, ya kan? Ya, jadi kadang kita muncul perasaan takut itu kalau terlalu personalize. Jangan-jangan aku banyak kesalahan, jangan-jangan aku banyak dosa kayak gitu, sehingga aku dihukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita jadi terkurung ya, membatasi ruang gerak kita. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mita tadi itu adalah upaya rasionalisasi. Kita mencari penjelasan secara logis gitu ya dari cara berpikir kita yang banyak dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran, ya itu tadi. Kemudian kita mencoba untuk mencari jawaban-jawaban yang di situ memang logis gitu. Ya, bahwa semuanya sudah digariskan gitu, semua ada jodoh, rezeki, kematian. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita itu sudah ada ketentuannya sendiri begitu. Nah, itu membuat kita menjadi lebih tenang gitu ya, karena ada mau bagaimanapun gitu ada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Nah, dengan appraisal focus itu kita akan lebih berpikiran atau lebih bukan memastikan ya, tapi lebih mempertimbangkan pada hal-hal yang saat ini dapat kita kelola atau dapat kita kontrol, ya. Tidak berfokus kepada hal-hal di luar yang sanggup kita kontrol, gitu. Nah, dengan mengatasi seperti itu, maka kita akan menjadi lebih tenang. Contohnya yang lain lagi terkait dengan appraisal ini, misalnya terkait dengan kalian misalnya proses perkuliahan. Proses perkuliahan nanti semester baru barangkali ada dosen pengampu yang baru gitu, yang belum pernah ngajar sebelumnya gitu. Atau ini pengalaman waktu maba kemarin deh ya, kalau sekarang mungkin sudah semua dosen sudah pernah ngajar mungkin ya. Tapi kalau pas maba kemarin kan ini kita cemas karena nggak tahu nih nanti perkuliahan seperti apa, dosen-dosennya seperti apa. Terus kita dengar-dengar nih ya, dengar-dengar dari kabar-kabar yang beredar ini, wah mata kuliah ini susah gitu, praktikumnya susah, nilainya pelit misalnya kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga belum ikut kuliahnya kita sudah merasa sangat cemas nanti kalau aku gagal kuliah ini gimana gitu. Nah, ketika di pikiran sudah ada hal seperti itu, maka proses kuliahnya gimana, Dek, kira-kira? Pada mau masuk kelasnya itu pada ngerasain apa jadinya? Kalau sudah ada pemikiran seperti itu. Menurut kalian? Sudah ada itu gimana? Gimana, Jenny?
Udah ngerasa takut duluan, Bu. Nah, udah ngerasa takut duluan, dampaknya kepada peserta gimana? Dampaknya kepada kalian sebagai mahasiswa gimana? Kalau sudah ada perasaan takut duluan, kira-kira. Gimana, Dek? Lebih semangat belajar? Atau berat hati? Mengikuti perkuliahan dengan berat hati karena takut-takutnya tadi, takut nggak ngerti, takut ya seperti yang sudah di informasi yang sudah didapatkan sebelumnya, nanti jangan-jangan ininya jelek, belum apa-apa sudah khawatir kalau nilainya jelek gitu. Nah, itu tadi akibat dari penilaian atau interpretasi kita. Maka ya salah satu caranya yang bisa dilakukan appraisal focus itu adalah kita melihat dengan cara yang lebih objektif atau subjektif. Lebih objektif ya, lebih objektif. Kita lihat apakah selalu seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu upaya rasionalisasinya. Apakah selalu seperti itu? Apakah nilainya semuanya bakalan jelek? Oh, nggak mungkin lah. Satu kelas nilainya jelek semua gitu, nggak mungkin ya. Kalau misalnya di kelas saya, misalnya ya sebagai contoh itu nilai itu pasti kurva normal gitu ya. Rata-rata, yang namanya rata-rata itu kan pasti paling banyak ya. Iya toh? Nah, itu yang akan di tengah kurvanya. Terus kemudian nanti ada yang di sebelah kanan, kurva yang sebelah kanan itu yang nilainya di atas rata-rata. Kurva di sebelah kiri itu adalah mahasiswa yang nilainya di kurang dari rata-rata. Nah, seperti itu kurvanya. Kalau nilainya di bawah rata-rata semua, ya pasti dosennya kena evaluasi. Bagaimana ini yang diajarkan sama yang diujikan cocok nggak? Nah, itu nilainya jelek semua. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan upaya rasionalisasi yang di situ mengubah penilaian kita terhadap suatu peristiwa. Termasuk tadi yang dicontohkan oleh Mita, itu kita mencegah adanya personalisasi, take it to personal gitu ya. Misalnya dalam pergaulan, teman sekelompokku kok nggak ngontak aku ya, jangan-jangan karena aku gini. Nah, itu kadang take it to personal gitu. Padahal ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang belum sempat mengontak gitu ya. Bisa karena masalahnya di dia, bukan kita. Nggak selalu masalahnya itu di kita gitu loh. Jadi kita berupaya untuk menyeimbangkan sudut pandang ini ya. Yang bermasalah apakah pihak eksternal atau pihak internal alias diri kita sendiri. Nah, itu kita melihatnya dengan cara yang seimbang gitu. Tidak melulu menyalahkan diri kita sendiri, tidak juga melulu menyalahkan faktor eksternal tadi yang disinggung Jenny terkait dengan defensive coping tadi, itu kan yang disalahin eksternal terus gitu. Tetapi kita melihatnya secara seimbang. Kalau secara objektif ada bagian salah di diriku, ya berarti oke, aku terima bahwa itu aku melakukan kesalahan ya, dan itu sangat wajar untuk siapapun melakukan kesalahan. Maka itu nyambung ke problem fokus. Kalau memang aku salahnya ada di bagian mana, aku akan membenahi salah itu. Selesai, itu problem fokus. Gitu ya. Kita berfokus kepada sumbernya yang menyebabkan permasalahan itu gitu. Kalau aku nilaiku jelek gitu, misalnya ya konteksnya nih nilainya jelek, yang defensif tadi, ya emang Bu Ida itu soalnya susah-susah semua, kayak ini soalnya itu nggak ada yang beres gitu misalnya. Nah itu, ya terus kemudian itu defensif kita menyalahkan ke pihak eksternal. Atau di situ defensif juga kalau misalnya menjadi nggak pas juga kalau terlalu banyak menyalahkan diri sendiri gitu ya memang aku nggak pantas kuliah di sini. Nah itu kata-kata kayak gitu tuh udah tanda-tanda itu ya, udah warning itu ya, seharusnya aku nggak kayak gini dan seterusnya yang menjadi mengkritik diri sendiri secara berlebihan gitu ya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah secara berlebihan itu.
Menyadari kesalahan oke, mengkritik diri sendiri oke, tetapi tetap lakukan secara proporsional. Fokusnya pada apa? Fokusnya kemudian adalah pada masalahnya itu gitu. Dan kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa memperbaiki, ya. Ya orang kalau bilang ya ini pancen salahku, ini memang salahku, semuanya salahku, aku yang gini-gini. Tapi kayak gitu tok, tidak melakukan aksi apapun. Nah, gimana kalian menurut kalian? Ya, gimana coba? Ya memang aku teman yang nggak solider atau memang aku nggak ini gitu. Tapi ngomong gitu tak gitu. Nggak dilanjutkan dengan bagian yang salahnya tadi diperbaiki. Nah, itu kan nggak pas juga gitu. Maka kalau problem fokus di sini adalah mengubah situasinya gitu. Kita ambil tindakan nyatanya. Seperti apa untuk mengatasi permasalahan itu. Kalau inti atau akar masalahnya sudah teratasi, maka tidak akan muncul lagi kan problemnya. Oke, nah kalau emotion focus coping itu seperti apa, teman-teman? Sudah ada juga di materi, tapi saya pengennya kalian ngambil contohnya yang relate dengan kehidupan sehari-hari ya, biar lebih nyambung aja gitu. Oh ya, teorinya seperti itu. Ternyata kalau di nyatanya seperti ini. Gitu. Monggo silakan. Emotion focus. Semuanya punya emosi kan ya. Nah, emosinya tetap atau berubah-ubah? Yang kalian rasakan? Berubah-ubah ya. Oke, berubah-ubah. Nah, kemudian bagaimana mengelolanya kalau ada emosi yang membuat tidak nyaman? Ini emotion focus namanya. Monggo, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Contohnya. Mungkin saya izin untuk menjelaskan sedikit gitu, Bu. Emotion focus. Iya, jadi kalau misalnya biasanya itu kan emosinya tuh meledak atau saat marah gitu kan nggak terkontrol gitu Bu emosinya. Nah biasanya kalau saya itu kayak tenangin pikiran dulu, kayak diem dulu, terus memikirkan apakah saya harus melanjutkan emosi saya ini, maksudnya apakah emosi saya ini bagus atau tidak gitu. Kalau misalnya saya tahu ini akan berdampak buruk, maka kayak ya udahlah di loske aja gitu. Maksudnya kayak dimaafkan aja sumber dari emosinya itu. Jadi nantinya akhirnya pikiran kita bisa jernih lagi kayak gitu Bu. Terima kasih. Betul. Terima kasih kita. Jadi yang dicontohkan kita tadi emosi marah ya. Ya, betul. Betul ya, saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa untuk bisa memberi atau melakukan coping yang sesuai, pertama kita harus mengenali emosinya dulu. Kalau kita tidak kenal yang kita rasakan, kan sulit mau melakukan apa gitu. Jadi bagus kalau misalnya tadi kita mengatakan bahwa oh ini aku lagi marah atau oh ini aku mau marah nih. Kayak udah muntuk-muntuk ya oleh coro Jawane udah panas gitu ya, ingin meluapkan. Ya, meluapkan itu sudah termasuk coping strategi. Mari kita analisis kalau meluapkan langsung secara frontal membabi buta. Nah, di situ kemudian nanti nunjuk orang, nyalah kayak orang. Nah, di situ akan menjadi yang kelompok yang defensif juga gitu, menjadi kelompok coping yang di situ akan menjadi selanjutnya membuat kita bermasalah. Kenapa? Karena ada tindakan agresif di situ yang barangkali membuat orang lain merasa tersakiti atau justru isunya teralihkan. Sebenarnya yang dibahas di A, tapi karena kita secara frontal tadi bersikap agresif tadi, yang dialihkan atau yang menjadi isu justru cara kita ya menyampaikan pemikiran kita itu, bukan ke inti permasalahannya. Ya, paham ya? Sebenarnya masalahnya karena A, tetapi karena kita secara frontal ngomonginnya kayak marah-marah, teriak-teriak kayak gitu, orang jadi teralih gitu, tidak lagi membahas A, tetapi loh kok kamu kayak gitu, harusnya kok kamu lebih nggak kayak gitu. Nah, isunya malah justru ke kitanya, ke bagaimana kita menyampaikan. Jadi agak misleading jadinya gitu.
Ya, tadi itu bisa dilakukan ya kita ya menenangkan dirinya. Tadi kamu biasanya seperti apa yang kamu lakukan, yang kamu sebut menenangkan diri itu? Apa pergi sebentar atau diam atau apa gitu? Kalau saya lebih ke diem gitu, Bu. Oke. Ya, itu bisa juga dilakukan. Artinya dengan diam kita memberikan jeda gitu untuk tidak reaktif gitu ya. Yang permasalahan yang berkaitan dengan emosi itu seringkali menjadi lebih blow up gitu, menjadi berabe ketika kedua belah pihak yang terlibat itu sama-sama reaktifnya. Jadi satu ngomong, satunya langsung ngomong gitu loh. Ngomong jadi saut-sautan gitu ya. Yang mana di situ menjadi nggak ada pihak yang mengolah dulu sebenarnya ini bahas tentang apa. Jadi semuanya kepalanya panas gitu. Padahal untuk mencerna sebuah situasi kita perlu memikirkannya dengan kepala yang dingin gitu kata peribahasa. Kepala dingin itu artinya ya kita tenang. Ketika tenang maka kita bisa melihat situasi itu dengan kacamata yang lebih objektif begitu. Nah, disinilah perlunya emotion focus karena kita mengelola fokus, kita berfokus pada emosi-emosi yang di situ bisa menjadi problem, ya, menambah problem. Ya, problemnya itu sudah ada kan tadi di problem fokus, masalah intinya sudah ada. Nah, ketika emosi kita yang negatif tadi muncul dan tidak kita kelola, nah itu bisa memperparah kondisinya gitu. Contoh yang lain apa? Tadi kita marah ya, emosi marah. Silahkan kalau yang lain bisa memberikan contoh emosi yang lain sambil latihan pengenalan emosi nih. Silahkan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Aini. Kalau saya biasanya kalau lagi kecewa gitu, biasanya cerita ke orang, Bu. Jadi setelah cerita itu saya agak merasa lega, walaupun yang diceritakan itu nggak memberi solusi, tapi saya lebih merasa lega dengan cara seperti itu. Oke. Pada saat merasakan emosinya kecewa ya, tadi Aini kemudian butuh teman, butuh orang untuk mendengarkan apa yang dirasakan gitu ya, ingin mengeluhkan gitu, berkeluh kesah begitu ya. Dan sebenarnya dalam hal ini Aini tidak membutuhkan atau tidak berharap dikasih solusi ya, hanya berharap untuk ada yang nemenin gitu. Gitu ya Aini ya. Ya. Betul sekali teman-teman. Nah, kadang orang yang bercerita kepada kita itu tidak selalu dia ingin dikasih solusi. Ya, tidak selalu. Ya toh ini contohnya tadi ini sudah ada cerita. Nah, sehingga apa? Kalau misalnya ada kawan kita yang cerita ke kita, teman-teman tenang aja dulu. Nggak usah khawatir, waduh aku mau ngasih cara apa ya, aku mau ngasih saran apa ya ke dia gitu. Nggak usah, tenang aja dulu, silahkan didengarkan saja dulu, karena dengan seperti itu, dengan kita menyediakan diri kita sebagai pendengar, nah itu mendukung upaya emotion focus yang dilakukan oleh kawan kita. Nah, seperti yang dicontohkan Aini tadi, setelah cerita, gimana rasanya Aini? Sudah agak merasa lega, Bu. Padahal di situ temanmu ngapain? Paling jawab seadanya aja sih, tapi itu sudah sangat membantu buat saya. Oke. Jadi setelah cerita aja gitu sudah lebih lega, dan setelah lega apa yang terjadi Aini pada dirimu? Jadi lebih menerima aja sih, Bu. Jadi nggak terlalu emosi lagi. Oke. Nah, yang mau lebih lanjut saya tanyakan ke Aini,
kalau itu berkaitan dengan memang ada problemnya terselesaikan nggak? Kalau biasanya itu karena saya sakit hati aja sih Bu. Jadi saya lebih memaafkan, jadi lebih memaafkan aja. Oke. Ya, berarti ini sebagai contoh, ini lebih fokus ke emotion ya, lebih fokus ke emosinya. Begitu emosinya reda, ya udahlah, nggak usah ku anggap gitu ya. Nah ini ya. Nah, namun teman-teman yang lain perlu kita melihat juga ketiga coping ini tadi, baik itu appraisal focus, problem focus, emotion focus itu sebagai sebuah kesatuan, ya. Maksudnya sebuah kesatuan gimana? Oke, kayak tadi yang saya tanyakan ke Aini. Aini kalau perasaannya sudah lega gimana? Ya udah saya ya udah gitu aja gitu. Saya udah nggak sakit hati lagi, saya udah lebih tenang. Nah, saya bertanya, masalahnya tetap ada atau enggak? Saya nggak mikir kayak gitu sih Bu, gitu ya mungkin. Nah ini ya, yang penting saya udah tenang gitu. Tetapi untuk kesempatan yang lainnya, mohon juga dipertimbangkan ini. Jadi perasaan sakit hatiku tadi itu muncul karena apa sih? Kenapa harus mulai berpikir seperti itu? Karena kalau inti permasalahannya tetap ada, ya tidak terselesaikan ya si problem ini, maka akan rentan sekali, mudah sekali untuk memunculkan gejolak-gejolak emosi di kesempatan yang berikutnya lagi. Bu, saya udah nggak mau urusan lagi tentang hal itu. Oke, kalau misalnya udah nggak mau urusan lagi tentang hal itu, maka yang bisa kita lakukan adalah menganggap ini extinction ya jadinya, menganggap bahwa hal itu sama sekali bukan masalah dan kita keluarkan dari radar kita, sama sekali tidak kita pikirkan. Kalau kita menganggap itu, oh ya udahlah, biarin aja, tetapi nyatanya kita masih terganggu, berarti itu masih masalah. Ya, di kesempatan berikutnya. Kalau itu terjadi berulang kali, ya, ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan dari Alvira minggu lalu ya. Mana ya Alvira ya? Ya, minggu lalu, nah gitu ya, bahwa kalau sangat mungkin sekali itu terjadi kayak berulang-ulang gitu ya kondisi yang kita alami, sehingga kalau kita mau sudah berhenti sampai di situ ya kita bisa hilangkan si stimulus itu, memang kita anggap benar-benar itu nggak penting sehingga perhatian kita tidak mengarah pada hal tersebut lagi gitu ya. Kalau nggak mau konfrontasi, kalau nggak mau membahasnya dengan orang yang berkaitan, orang-orang yang berkaitan, maka berarti yang kita ubah adalah diri kita. Nah, berarti menggunakan cara apa? Menggunakan si appraisal focus coping tadi itu. Oh, nggak penting. Itu nggak penting. Itu nggak penting bagiku. Gitu. Nggak berkaitan sama hidupku secara langsung ya. Jadi nggak usah aku pikirin dan benar-benar tidak dipikirkan gitu ya. Di situ itu cara seperti itu namanya adalah disputing, memangkas, menghentikan dispute. Nah itu udah, itu nggak penting, itu keluarkan dari iniku kita keluarkan dari radar kita gitu ya. Seperti itu, terus kemudian self talk-nya juga kita hentikan. Nah, gitu-gitu itu caranya. Salah satu yang bisa dilakukan terkait dengan appraisal focus. Jadi 3 ini kita kombinasikan ya. Karena apa? Kalau cuma di pemikiran saja, ya appraisal saja, gitu, berarti ada kemungkinan kita bisa menolak atau tidak menerima emosi. Tapi kalau kita fokusnya kepada emosi saja, bisa jadi inti permasalahannya belum terselesaikan. Nah, inti permasalahannya terselesaikan pada saat ini, tapi kalau kita masih memiliki mindset yang kurang pas dan masih punya ganjelan emosi, nah itu juga menjadi masalah. Jadi kita upayakan untuk kombinasi dari ketiganya ini sesuai konteks, di situ akan menjadi lebih optimal cara kita menghadapi situasi stres ini tadi. Oke, terima kasih Aini. Baik,
Teman-teman silahkan kalau ada lagi yang mau disampaikan, kita masih punya waktu, monggo silahkan terkait dengan penyesuaian diri ini ya. Saya sih lebih ininya kalau kalian mencoba untuk mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, biar lebih aplikatif begitu ya, daripada sekedar menghafalkan definisi, teori, terus klasifikasi, ada jenisnya apa-apa aja. Nah itu kan saya yakin kalian semua pasti bisa lah kalau menghafalkan gitu. Tapi maksud saya untuk lebih memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, silahkan. Siapa yang mau sharing boleh, atau kalau ada pertanyaan juga silahkan. Mau nyambung dengan diskusi yang sudah ada, silahkan juga. Gimana teman-teman? Bu, saya izin bertanya. Ya, siapa Jadi, ini? Oh, Jenny. Silahkan Jenny. Jadi dulu itu waktu SMA, saya kan punya teman sebangku. Nah, dia itu setiap ada masalah atau yang membuat dia stres, itu tuh selalu malah mengalihkan amarahnya itu ke teman yang paling dekatnya gitu, Bu. Jadi tiba-tiba saya itu didiemin, saya tanyain, nggak jawab. Terus saya kan sebagai teman ingin membantu gitu ya, Bu. Saya bertanya, emang ada masalah apa, kenapa, coba cerita. Nah, saya tuh malah kayak tambah di ngesotnya gitu loh, Bu. Saya nggak tahu salah saya itu apa. Nah, dan itu terjadi selama 2 tahun. Sampai saya itu juga benar-benar ikut kayak stres gitu, sampai dibawa ke dokter juga. Nah, terus cara penyesuaian diri ke dia itu harus bagaimana ya, Bu? Apakah saya harus menghindari atau saya harus menghadapi dia? Tapi kalau menghadapi itu saya harus gimana, bingung, Bu. Soalnya ngaruh ke mental saya juga. Begitu, terima kasih. Selama 2 tahun kamu masih sebangku sama dia? Iya, saya tuh tadinya mau pindah Bu, tapi dia selalu minta sebangku sama saya, begitu. Waduh, ini berat juga ya ini ya. Di dideketin atau ditemenin sikapnya seperti itu, tapi kalau ditinggal nggak mau gitu ya. Si malah kau mau buat Jenny. Baik, ini notifnya banyak banget sih email. Sorry. Jadi pada situasi seperti ini itu memang memberatkan bagi kita karena kayak kita mendapatkan ininya ya, mendapatkan dampak gitu ya. Bukan kita yang sebenarnya bermasalah, tetapi justru harus menghadapi situasi yang disebabkan oleh orang lain gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, yang pertama kali kita fokusnya kemana dulu nih? Ya, jadi Jenny fokusnya kemana kalau kondisinya seperti ini? Fokus ke temanmu atau fokus ke dirimu? Ke diri saya, Bu. Gimana saya bisa mengatasi stres di diri saya? Betul. Nah, ini langkah awal yang sangat bagus. Kita fokusnya kepada diri kita. Jadi, gimana agar aku tetap bisa waras gitu ya. Kenapa? Karena kondisi kesehatan mental itu adalah tanggung jawab dari masing-masing individu sebenarnya. Ya, Jenny bertanggung jawab atas kondisi Jenny, temanmu sebenarnya bertanggung jawab atas kondisinya dia sendiri. Hanya saja di situ dia kayak melemparkan ke orang lain gitu kan. Nah, sehingga Jenny tetap bagus fokusnya tetap pada diri sendiri. Kamu tadi menyampaikan kepada orang lain, itu bagus juga, artinya kamu tidak memendam sendiri, kamu akan mendapatkan dukungan dari orang lain, ya, misalnya dari keluarga, gitu ya, dari guru, meskipun kalau ngomongin guru atau dosen atau pihak fakultas ini kayaknya jadi ngerasa bersalah juga, kok aku ngadu gitu ya. Nah, itu kadang-kadang yang membuat problem, tetapi dengan keyakinan bahwa saya bertanggung jawab atas kondisi saya, maka tindakan seperti itu sangat dianjurkan, boleh banget. Kenapa? Karena kalau tidak melibatkan sistem, maka kita tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri.
Gitu ya teman-teman, kalau menghadapi situasi seperti ini dalam kondisi sekarang, ada siapa person in charge, kalau kalian di kampus ada DPA gitu, silahkan curhat, sampaikan kepada DPA kalau ada problem-problem seperti ini, karena tidak bisa diselesaikan secara individual saja. Kita butuh pendekatan sistem. Ya, keluarga juga ya untuk mendukung emotion strategisnya gitu, keluarga itu kita ini kan kita ajak berbicara juga gitu ya, biar kita tidak menghadapinya seorang diri. Nah, apa yang kita lakukan kepada teman kita yang tindakannya seperti itu gitu ya, sebagai teman kita sampaikan bahwa kita akan tetap menjadi temannya. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Masalah dia kemudian mau membaik atau tidak gitu, nah itu adalah keputusan pribadinya. Kita bisa memberikan saran juga misalnya dia untuk ke pihak yang berwenang. Kalau kasusnya Jenny dulu SMA ya mungkin ke siapa, ke guru BK atau ke siapa. Kalau sekarang mungkin ya datang ke psikolog atau ke kalau di FKG kan ada tim konseling tuh misalnya ya, kalau misalnya dengan teman-teman FKG ya coba ke tim konseling, di situ ada Dr. Henry dan kawan-kawan yang di sana atau di tempat yang lain yang memungkinkan begitu. Kalau misalnya kita tidak dianggap kayak Jenny tadi dicuekin atau malah dimarahin, ya sudah. Pesan saya tadi adalah jangan diambil hati. Do not take it personally. Saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan sebagai teman. Dia seperti itu, ya udah, itu urusannya. Dispute tadi, seperti yang saya sampaikan ke Aini. Tapi kok mengganggu banget, ya balik lagi, keputusan kita adalah, oke, kalau misalnya seperti itu, mohon maaf, aku belum bisa menemanimu untuk saat ini. Kita perlu tegas. Kenapa? Balik lagi ke yang awal tadi, siapa yang harus kita jaga? Siapa yang harus kita jaga? Itu pertanyaan utamanya di situ. Ya, kalau ada kalian terlibat di pertemanan yang toksik atau hubungan pacaran yang toksik, misalnya kayak gitu-gitu, ingatlah pertanyaan pemantik yang saya sampaikan ini, siapa yang harus kita jaga? Jawabannya siapa, teman-teman? Siapa coba, saya mau dengar. Silahkan open mic. Siapa yang harus kita jaga? Diri sendiri. Yakin nih, Mita doang nih yang yakin nih. Iya, karena pada akhirnya yang hidup bersama dengan kita itu adalah diri kita sendiri ya toh. Ya, kita mau jaga teman kita kayak seperti apapun gitu ya. Nah, kalau kitanya ternyata kemudian bermasalah, belum tentu kawan kita itu akan merasa ikut bertanggung jawab. Oh, gara-gara aku dia kayak gini, belum tentu. Itu nanti akan ngaruh ke ekspektasi kita. Kita jadi berekspektasi lebih gitu. Ekspektasi lebih, resikonya adalah apa, teman-teman? Ekspektasi yang ya, betul sekali, kekecewaan. Nah, ekspektasinya sama orang lain, padahal orang lain itu punya kehidupannya sendiri, punya pemikirannya sendiri, semuanya punya beda gitu. Kemungkinan besar itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu di luar kontrol kita. Jadi, yang kita fokuskan adalah apa yang bisa kita kelola, kita upayakan untuk kita atur, yaitu adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi di sini kesehatan mental adalah sebuah upaya dari, oleh, dan untuk diri kita sendiri. Kok egois? Ya enggak dong gitu. Ya enggak, kenapa? Karena kita enggak bisa melakukan apa-apa kalau kita sendiri sakit, ya kan? Ya enggak? Ya kalian sakit fisik aja dah, kalian pilek atau pusing gitu karena kehujanan gitu, padahal mau jemput temen. Nah, kalau kalian maksain kehujanan terus sakit gitu, ya bisa jadi malah nggak sanggup naik motor dan nggak bisa jemput beneran, kan gitu.
Nah, makanya kita cari cara bagaimana agar kita bisa sehat. Ya, kemudian kalau kita bisa sehat, kita bisa berkontribusi kepada orang lain gitu. Sehat mental ada 4 ininya aspeknya yang perlu kita upayakan. Satu, paham terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita paham, kita mengeksplorasi potensi-potensi coping strategis atau cara-cara penyesuaian dan cara mengatasi problem. Yang ketiga adalah kita tetap berupaya untuk produktif dan bermanfaat, ya, mengerjakan aktivitas kita sehari-hari secara produktif. Dan yang terakhir adalah kita dapat berkontribusi untuk orang-orang, untuk lingkungan di sekitar kita. Nomor 4, kalau 1, 2, 3 ini tadi kita minus, 4 akan sulit kita lakukan, ya kan? Ya. Nomor 3, kalau nomor 1, 2 ini tadi kita nggak tahu, maka akan sulit juga untuk dilakukan. Coping strategi, cara mengatasi seperti apa kalau nggak tahu masalahnya juga akan sulit kita lakukan. Jadi itu tadi kombinasinya 4, kita perlu mengenali bagian dari pengenalan diri kita. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini. Nah, untuk aktivitas minggu depan, di sini ada latihan atau exercise yang teman-teman dapat lakukan. Silahkan dicek di Elok. Ya, di situ ada 7 days journal, ada jurnal harian, itu latihan termasuk dari yang pertama tadi untuk mengenali emosi, apa yang sedang dilakukan, kemudian mengenali aktivitas sehari-hari, apa yang sudah saya lakukan, ya begitu. Terus kemudian catatannya apa ya dalam sesuai dengan topik per hari itu tadi yang bisa kalian gunakan sebagai media latihan dan refleksi itu apa. Ya, tidak harus semuanya diisi, tetapi yang ingin saya pesankan adalah esensinya ini sebagai pengalaman berlatih, ya teman-teman. Jadi bukan semata untuk mengerjakan tugas saja, memenuhi tugas mata kuliah saja, tetapi sebagai latihan teman-teman untuk mengenali diri, menerapkan cara-cara untuk mengelola diri dan beradaptasi terhadap situasi-situasi stressful. Kita akan diskusikan minggu depan, ya, terkait dengan hasil latihan kalian selama 1 minggu tersebut gitu. Diikuti saja day 1, day 2 sampai day 7-nya, ya. Ada pertanyaan? Teman-teman? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Vanessa. Yang tugas kelompok yang PPT dan makalah tersebut itu kan dituliskan makalah ringkasan chapter buku tersebut, alur makalah sesuai konten buku. Itu kan bukunya yang active learning ya Bu. Tetapi di dalam buku tersebut isinya hanya pertanyaan-pertanyaan begitu Bu. Oh, masa toh? Chapter-chapternya nggak ada? Ada chapternya, tetapi isi dari kontennya tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan begitu Bu, exercise. Oke, coba nanti saya ini lagi ya. Ya, berarti kalian menjelaskan tentang exercise-nya itu, karena tiap chapter kan ada topiknya beda-beda tuh. Misalnya ada topik yang tentang rokok gitu, berarti apa yang teman-teman bisa sampaikan kepada, jadi exercise itu kan nanti kalian sampaikan kepada pasien perokok misalnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi tetap aja bisa sih masing-masing topik kayaknya beda-beda chapternya gitu. Jadi mungkin isinya juga beda-beda, nanti sesuai dengan apa yang tertera di buku saja. Ya, kalau misalnya ada referensi lain yang relevan dengan itu, yang membuat penjelasan kalian lebih elaboratif, nah di situ nanti akan mendapatkan poin plus ya untuk teman-teman kelompok tersebut gitu. Jadi penjelasannya lebih ini lagi, lebih komprehensif lagi terkait topik itu gitu. Ada yang untuk anak-anak gitu kan ya, misalnya kalian sudah ambil mata kuliah yang berkaitan dengan gigi anak ya. Nah, di situ kalian bisa masukkan juga gitu ya. Apa saja yang relevan dengan topik tersebut. Jadi
buku itu menjadi sumber utama, kalian boleh mengayakan dengan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf agak lebih dari 9.40. Semoga aktivitas kalian lancar sampai dengan nanti dan sampai akhir semester tentunya ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Jangan lupa jurnal hariannya coba dilatih. Kembali lagi tadi kesehatan mental itu dari, oleh, dan untuk kita sendiri. Jadi lakukan ya untuk kalian ya, do it for yourself. Bukan untuk saya, bukan untuk mata kuliah ini, tetapi harapan saya mendapat sesuatu yang bisa terus kalian terapkan dan berguna untuk kehidupan kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, izin untuk end meeting ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.